Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Aditya, kelas Teknika 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengapa instruksi kerja harus jelas dan mudah dipahami, beserta contoh penerapan di lingkungan kapal. Pengertian instruksi kerja. Instruksi kerja adalah pedoman atau langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan agar berjalan dengan benar, aman, dan sesuai prosedur. Instruksi kerja dapat berbentuk tulisan, simbol, maupun gambar yang mudah dipahami oleh pekerja. Di lingkungan kapal, instruksi kerja sangat penting karena pekerjaan di atas kapal memiliki risiko tinggi seperti kebakaran, ledakan, kecelakaan kerja, kerusakan mesin, dan pencemaran laut. Oleh karena itu, setiap awak kapal harus memahami instruksi kerja dengan baik sebelum melakukan pekerjaan. Pentingnya instruksi kerja yang jelas. Instruksi kerja harus dibuat dengan jelas dan mudah dipahami agar semua awak kapal dapat melaksanakan pekerjaan dengan benar. Jika instruksi tidak jelas, maka dapat menimbulkan kesalahan kerja yang berbahaya. Beberapa alasan mengapa instruksi kerja harus jelas. 1. Mengurangi human error. Instruksi yang jelas membantu awak kapal memahami langkah kerja secara benar sehingga mengurangi kesalahan manusia atau human error. Kesalahan kecil di kapal dapat menyebabkan kecelakaan besar. Contoh, seorang kru salah membuka valve bahan bakar karena instruksi yang kurang jelas sehingga menyebabkan gangguan pada mesin kapal. 2. Meningkatkan keselamatan kerja. Keselamatan merupakan hal utama di kapal. Instruksi kerja yang jelas membantu kru memahami bahaya pekerjaan, penggunaan alat keselamatan, cara pengoperasian alat, dan tindakan saat keadaan darurat. Dengan demikian, risiko kecelakaan kerja dapat dikurangi. 3. Mempermudah koordinasi antar kru. Di kapal terdapat banyak awak kapal dengan tugas yang berbeda-beda. Instruksi kerja yang jelas membantu semua kru memiliki pemahaman yang sama, sehingga pekerjaan lebih teratur dan koordinasi menjadi lebih baik. 4. Meningkatkan efisiensi kerja. Instruksi kerja yang jelas membuat pekerjaan lebih cepat selesai karena kru tidak bingung saat bekerja. Waktu kerja menjadi lebih efektif dan hasil pekerjaan lebih baik. 5. Menjaga peralatan dan mesin kapal. Pengoperasian mesin yang salah dapat menyebabkan kerusakan alat. Dengan instruksi kerja yang jelas, awak kapal dapat menggunakan mesin sesuai prosedur, sehingga umur mesin lebih panjang dan biaya perawatan dapat dikurangi. Ciri-ciri untuk kerja yang baik. Instruksi kerja yang baik harus memiliki beberapa ciri, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, singkat tetapi jelas, memiliki urutan langkah kerja, menjelaskan alat yang digunakan, menjelaskan bahaya kerja, menjelaskan penggunaan APD, dapat dipahami semua kru. Contoh instruksi yang kurang baik, periksa mesin dengan baik. Contoh instruksi yang baik, periksa level oli, temperatur mesin, tekanan udara, dan kebocoran sebelum mesin dijalankan. Instruksi kedua lebih jelas karena menjelaskan apa saja yang harus diperiksa. Dampak jika instruksi kerja tidak jelas. Instruksi kerja yang tidak jelas dapat menimbulkan berbagai masalah seperti salah pengoperasian alat, cedera kerja, kebakaran, kerusakan mesin, keterlambatan pekerjaan, gangguan komunikasi antara kru, kerugian perusahaan. Karena itu, setiap pekerjaan di kapal harus memiliki prosedur dan instruksi kerja yang mudah dipahami. Contoh penerapan instruksi kerja di lingkungan kapal. 1. Pekerjaan di kamar mesin saat melakukan perawatan pompa atau mesin. Instruksi kerja biasanya meliputi mematikan sumber listrik, memasang tanda do not operate, menggunakan APD lengkap, memastikan tekanan sudah nol, melakukan pengecekan alat sebelum bekerja. Tujuan instruksi tersebut adalah untuk mencegah kecelakaan kerja dan menjaga keselamatan teknisi. 2. Instruksi saat bunkering. Bunkering adalah proses pengisian bahan bakar kapal. Kegiatan ini memiliki risiko tinggi karena dapat menyebabkan kebakaran dan pencemaran laut. Instruksi kerja saat bunkering. Menutup skapor, menyiapkan alat penggulangan tumpahan minyak, memeriksa selang dan bahan bakar, menjalin komunikasi dengan engine room, memantau level tangki secara berkala. Jika instruksi tidak jelas, dapat terjadi overflow dan tumpahan minyak ke laut. 3. Instruksi saat kebakaran. Saat terjadi kebakaran di kapal, setiap awak kapal harus mengetahui tugasnya masing-masing. Instruksi kerja meliputi membunyikan alarm, lokasi apar, jalur evakuasi, lokasi master session, cara menggunakan alat pemadam. Instruksi yang jelas membantu kru bertindak cepat dan mengurangi kepanikan saat keadaan darurat. 4. Instruksi saat masuk ruang tertutup.
ruang tertutup atau enclosed space memiliki risiko kekurangan oksigen dan gas beracun seperti H2S dan CO. Sebelum masuk ruang tertutup, instruksi kerja meliputi memeriksa kadar oksigen, menggunakan alat keselamatan, menyiapkan standby person, menggunakan alat komunikasi, memastikan izin kerja tersedia. Instruksi ini bertujuan menjaga keselamatan kru dari keracunan gas. Cara membuat instruksi kerja yang efektif. Agar instruksi kerja mudah dipahami, maka perlu menggunakan bahasa sederhana, menulis langkah kerja secara urut, menambahkan gambar atau simbol, menjelaskan bahaya kerja, menjelaskan penggunaan APD, memberikan pelatihan kepada kru. Instruksi kerja juga harus diperbarui secara berkala sesuai kondisi kerja di kapal. Kesimpulan, instruksi kerja yang jelas dan mudah dipahami sangat penting di lingkungan kapal karena dapat mengurangi human error, meningkatkan keselamatan kerja, mempermudah koordinasi antara kru, menjaga mesin dan peralatan tetap aman, meningkatkan efisiensi pekerjaan. Setiap awak kapal wajib memahami dan mengikuti instruksi kerja dengan disiplin agar pekerjaan berjalan aman dan lancar. Instruksi kerja yang jelas adalah kunci keselamatan, kedisiplinan, dan keberhasilan kerja di atas kapal. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.